Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm sure you are fine. Oke. Di video kali ini Miss Aya pingin melanjutkan materi kita. Nah, di chapter 2 ya. Tapi sebelumnya Miss Aya singgung lagi tentang latihan kita kemarin di 2 pekan yang lalu, halaman 11 sampai halaman 13. Miss Aya itu kan pernah menugaskan untuk mengerjakan sendiri ya, kemudian Miss Aya kasih video pembahasan, dan Miss Aya perintahkan juga tidak usah dikumpulkan, jadi cukup dicocokkan saja untuk belajarnya teman-teman di rumah. Banyak WA masuk ke Miss Aya, tanya Miss dikumpulin di mana, Miss Aya nggak jawab. Karena apa? Miss Aya rasa perintahnya yang di GCR itu udah jelas banget, cocokkan, bukan kumpulkan, bukan, nggak ada perintah kumpulkannya juga gitu. Oke, jadi sekali lagi kalau ada tugas dipahami dulu perintahnya ya. Miss Aya juga kan nggak cuma satu kelas, masalahnya ngeladeninnya kan banyak orang gitu. Jadi pahami dulu perintahnya, tugasnya dipahami dulu baru dikerjakan. Oke. Nah, next di chapter ini, di chapter 2, teman-teman boleh dibuka bukunya atau LKS-nya di halaman 15. Chapter 2. Oke. Maaf ya videonya agak gelap, Miss Aya nggak ada yang videoin soalnya. Oke, di chapter 2 kita ini belajar new materi lagi, karena di chapter 1 kita sudah belajar 4 tema. Dibuka lagi. Udah ada di chapter 1 itu, udah Miss Aya bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus di chapter 2. Nah, ini ada tulisannya di atas, judul di atasnya ini, we can do it and we will do it. Kita bisa melakukannya atau bisa melakukan ini, dan kita juga bisa melakukan ini. Nah, berarti dari poin di sini ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kita kerjakan atau apa yang orang lain bisa kerjakan. Itu ya poinnya ya. Nah, next kita buka di halaman 16, poin pertama. Stating capability. Nah, menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Ketika teman kita meminta bantuan kita, nah, bagaimana cara mengungkapkan meminta bantuan dalam bahasa Inggris, dan kita meresponnya ketika kita bisa, dan kita mengungkapkan ketika kita tidak bisa itu seperti apa. Nah, ini di materi sini dibahas ya menggunakan bahasa Inggris. Ada di paling bawah sendiri, attention, di paling bawah. Di sini ya. Yang perlu diperhatikan di sini tuh kurang lebih ungkapannya sama. Jadi bahasanya itu sama. Yang membedakan itu modalnya, tingkat kesopanannya. Oke. Kita coba dilihat bukunya, asking if someone can do something. Menanyakan apakah orang itu bisa melakukan sesuatu. Yang pertama, can you? Menggunakan kata can you. Nah, itu tingkat kesopanannya tuh rendah. Kayak contohnya, kamu menyuruh temannya, can you open the door? Nah, itu ya. Menggunakan kata lain, modal ya. Can itu modal. Modal itu kata kerja. Kata kerja bantu. Nah, Miss Aya yang A nih, Miss Aya menggunakan kata can you. Yang B, Miss Aya menggunakan could you. Kira-kira lebih sopan mana tuh? Could you open the door? Nah, itu kan sudah berbeda. Jadi artinya sama, tetapi tingkat kesopanannya itu berbeda. Paham ya? Nah, yang ada di kolom ini nanti kurang lebih artinya sama, tetapi tingkat kesopanannya berbeda. Nah, yang di atas can you, apa perintahnya diisi? Can you help me? Bisakah kamu membantu aku? Can you know how to? Nah, bisa kamu memberitahu aku tentang apa? Itu ya. Do you think you can? Bla bla bla. Apakah kamu bisa melakukan apa? Nah, itu juga sama. Tinggal tingkat kesopanannya saja. Ini kalau diartikan baku banget, jadi susah ngartiinnya. Do you know anything about? Apakah kamu tahu tentang
contohnya tentang bagaimana cara mengirim tugas. Berarti can you now, do you know anything about send the text atau apa? Lanjutannya, do you have the experience or ability to? Ini maknanya apa kamu pernah experience apa? Pengalaman atau bisa ya tentang apa? Nah, itu dilanjutkan sendiri. Nah, ini maknanya kan kurang lebih sama, tinggal tingkat kesopanannya saja. Yang mana yang lebih sopan? Nah, otomatis menggunakan kata-kata yang di bawah. Nah, itu kan lebih sopan. Kata-kata yang di bawah kan lebih sopan, gitu ya. Kemudian tabel yang sampingnya saying you are able to do something. Mengungkapkan ketika kamu bisa. Tadi kan udah ditanya, bisa nggak kamu melakukan ini itu. Nah, ketika kamu bisa mengatakan I can lalala. Ya, bisa apa itu tadi perintahnya? I'm able juga sama. Able itu dari kata ini ya. Able itu artinya sanggup atau bisa, sama kayak can. Perasal modalnya, modal cadangannya. Tuh, nggak usah dipikirin dulu, nanti pusing kalian ya. Nah, able to, nah itu juga sama, maknanya bisa atau sanggup. I know how to, aku tahu bagaimana cara titik-titik. Nah, itu kan kamu menyatakan kemampuan. Oke, I'm feeling capable of bla bla bla. Aku rasa aku mampu titik-titik apa itu. I'm able to, itu juga sama. Yes, no problem. I would say I'm capable of. Nah, itu. Jadi itu menyatakan kamu mampu atau sanggup melakukannya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak sanggup? Apa yang harus kita ungkapkan? Lihat tabel di sebelahnya. I cannot. Nah, itu dari kata I cannot ya, kalau disingkat menggunakan kata can. Gitu. I'm not good at. Nah, aku tidak baik dalam hal apa itu yang dia minta. I have no idea how bla bla bla. Nah, itu juga sama, cara mengungkapkan ketidakmampuan. I have no experience of. Aku tidak punya pengalaman tentang. Berarti kan kamu menyatakan angkat tangan, nggak sanggup gitu loh. Oke, no, I don't have. No, I don't know how to lalala. Nah, aku tidak tahu tentang atau bagaimana caranya titik-titik. I don't know anything about. Aku tidak tahu tentang apa yang ini ya. I'm not sure I know how to. Aku tidak yakin kalau aku tahu tentang titik-titik itu. Nah, di poin ini starting capability, teman-teman yang harus diperhatikan itu tingkat kesopanannya. Jadi yang sudah Miss Aya bahas tadi itu cara menanyakan apakah kamu mampu atau tidak, kemudian cara merespon atau menjawab ketika kalian mampu, dan yang ketiga cara menyatakan atau mengungkapkan ketidakmampuan, gitu ya. Nah, harus diperhatikan expressionnya, ungkapannya. Jadi bagaimana caranya ketika kita mau ngomong aku tidak mampu, I'm sorry, I can't. Nah, itu kan udah biasa ya, ternyata ekspresinya lebih banyak, ungkapannya lebih banyak, gitu ya. Oke, kita next ke pembahasannya. Kita lihat di halaman 17. Ada teks 3 ya, bawahnya itu attention, terus ada di tabel kecil ini ya, bisa dilihat. Nah, to ask if one can do something. Bagaimana cara ketika orang menyatakan atau bisa melakukan sesuatu. Nah, dirumuskannya atau simple rumusnya itu menggunakan kata can plus verb 1. Bisa saya ingatkan, mungkin teman-teman yang pernah belajar di kelas 1 ya, verb itu ada 4. Pertama verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Contohnya dari kata makan. Makan itu eat. Itu verb 1-nya. Verb 2-nya eating. Verb 3-nya eat, ate, eaten, eating. Nah, verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, verb 2-nya eaten, verb 3-nya eating. Verb ing-nya eating, gitu ya. Nah, dilihat lagi, kalau enggak lihat di internet ya, daftar verb. Nah,
atau irregular verb, verb yang tidak beraturan, regular atau irregular verb gitu ya. Verb itu kata kerja bantu. Verb ya, kata kerja bantu. Kamu melakukan aktivitas atau kegiatan. Beda dengan kata sifat, beda dengan kata keterangan, beda juga dengan kata benda. Diingat-ingat lagi materi di kelas 1. Oke, jadi ketika kamu menyatakan mampu, cukup rumusan simpelnya atau gampangnya kamu menggunakan kata can diikuti dengan verb 1. I can write, contohnya. Aku bisa menulis. Nah, ketika tidak mampu, cukup ditambahin dengan kata not saja. Nah, itu rumusannya. Cannot atau disingkat can. I can, verb 1 juga sama. I can play with you. Aku tidak bisa bermain dengan kamu, gitu ya. Nah, next ada poin 1. Poin 1. Ada nomor 1. You can use this expression to ask if one can do something. Jadi ketika kamu bisa atau seseorang bisa melakukan sesuatu, tadi yang udah Miss Aya jelaskan ya. Can you help? Siapa? Dilanjutkan. Help itu membantu. Play itu bermain. Write itu menulis. Can you write? Bisakah kamu menulis? Menulis apa? Dilanjutkan lagi. Can you write the letter? Bisakah kamu menulis surat? Can you play? Apa kamu mainnya Mobile Legends contohnya? Nah, itu ya. Nah, nomor 2, you can ask this expression itu ungkapan. To ask for item for someone. Jadi meminta seseorang memberikan sesuatu kepada kamu. Can I have bla bla bla, atau bawahnya bisa menggunakan kata can you give me bla bla bla, atau may I have bla bla bla. Nah, jadi kamu ketika meminta kepada teman kamu bisa menggunakan expression atau ungkapan yang di sini. Contohnya, Siti, can I have apple? Artinya apa? Siti, boleh nggak aku minta apelnya gitu. Yang di bawah bisa nggak diartikan seperti itu? Bisa. Can you give me apple? Cuma tingkat kesopanannya berbeda. Itu ya. May I have bla bla bla? Bolehkah saya minta itu apelnya gitu. Itu sama artinya. Cuma tingkat kesopanannya berbeda. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Poin nomor 3, question word. Question word itu bentuk pertanyaan. Atau kalau teman-teman baca buku lain namanya WH question. Pertanyaan yang diawali dengan huruf W atau H. Di bahasa Indonesia juga ada ya. Ada what, where, why, when, apalagi tuh, who, what, udah ya, which, whose. Nah, itu 5W plus 1H. Boleh teman-teman tulis nih, misalnya bacakan. What artinya apa, why mengapa, where di mana, when kapan, who siapa, who ya, WHO, who siapa, which yang mana, jadi menyanyikan benda. Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Itu ya. How, bagaimana. Nah, itu ya. Contohnya, ini pertanyaan menggunakan kata what. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Nah, kemudian yang bawahnya menggunakan kata why. Why can't you come to my house? Mengapa atau kenapa kamu tidak bisa datang ke rumahku? Berarti jawabannya nanti berupa informasi atau berupa berupa informasi ya. Beda dengan pertanyaan yes no question. Kalau pertanyaan yes no question kan pertanyaan yang jawabannya hanya yes atau no saja. Contohnya, are you hungry? Nah, jawabannya yes, I am. No, I'm not. Kan cukup gitu. Tetapi kalau pertanyaan yang diawali dengan WH, 5W plus 1H, maka kamu jawabannya nggak boleh menggunakan kata yes atau no. Jadi harus memberikan informasi atau alasan. Kayak ini why, berarti kan kamu mengungkapkan alasan. Iya, karena hujan, kan kayak gitu ya. Gak mungkin, why you cannot come to my house? Yes, kan gak nyambung juga. Jadi harus berupa informasi atau alasan gitu ya.
How can you fly kite? Bagaimana caranya kamu bisa main layang-layang? Nah, kan nggak mungkin juga kamu jawabannya no. Nah, itu keinggrisan, kamu udah pinter bahasa Inggrisnya kalau kayak gitu. Nah, berarti jawabannya harus memberikan step caranya. Kamu beli dulu layangannya, terus kamu ikatkan, terus kamu terbang-terbangkan deh, gitu ya contohnya. Nah, jadi itu question word itu bentuk pertanyaan yang diawali dengan 5W plus 1H. Tadi udah saya bacakan ya, ada what, ada where, when, why, who, which, whose. Whose itu milik siapa. Kemudian ada whom. Nah, itu di ini. Harus sering-sering buka internet ya. Buka internetnya bukan untuk TikTokan, tapi cari materi, karena mungkin Miss Aya membahasnya kurang detail, bisa cari lagi gitu ya. Nomor 4, subject plus be able to plus verb 1. Oke, Miss Aya tadi udah bilang be able to itu sama aja kayak can. Dia itu modal cadangannya. Be able to. Nah, subject be able to verb 1. Contohnya, she is able to finish the job herself. Jadi dia perempuan bisa finish itu menyelesaikan ya jobnya atau pekerjaannya herself, dengan dirinya sendiri itu. Gitu ya. They are able to win the football match. Mereka bisa memenangkan pertandingan. Match itu pertandingan ya, sepak bola. Tuh. Menggunakan kata able to. I'm able to fix the apa yang dibacanya, leakage. Nah, itu juga sama menggunakan kata able to. Oke? Sekali lagi, yang Miss Aya tekankan di materi ini itu tingkat kesopanannya. Jadi ketika kalian berbicara, dilihat partnernya. Mungkin kalau yang usianya di bawah kalian, boleh menggunakan kata yang standar. Can you help me? Udah cukup ya. Tapi mungkin dengan orang yang lebih tua, atau dengan guru kamu, atau dengan orang tua kamu, nah gunakan expression atau ungkapan yang sopan, gitu ya. Oke, selamat mempelajari materi baru. Tugas dari Miss Aya, dilihat halaman 16, ada teks 2. Itu kan ada dialog antara Helen, Putri sama Helen, Helen, 2 orang ya, Helen dan Putri. Kemudian ada question, pertanyaan di bawahnya. Itu tugasnya itu ya, kirimnya di GCR private, bisa ya, di private setting, di private. Kenapa harus di private? Biar temennya tidak tahu jawabannya kamu. Percuma kamu ngirim tugas tapi tidak di setting private, nanti teman kamu tinggal nyontek doang, gitu ya. Oke, itu saja tugasnya. Sama tugas yang 4, text 4. Itu yang bawahnya yang tadi Miss Aya bahas di halaman 17. Sekali lagi, tugasnya teks 2 sama teks 4. Kirim di GCR. Jadi tulis dulu di buku, baru di upload di GCR. Boleh nggak Miss Aya langsung tulis di LKS-nya? Boleh. Yang penting punya jawaban, punya catatan. Nanti kalau pas ujian nggak bingung lagi dipelajarinya, mana yang dipelajarinya nggak acak-acakan gitu. Nanti di buku nggak ada, di LKS nggak ada. Nah, itu harus ingat-ingat gitu ya. Oke, yang tanya tugasnya apa berarti nggak nonton videonya Miss Aya sampai habis. Thank you for today, have a nice day, see you. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.